Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu dan semua saudara. Pada waktu saya berangkat dari Jogja ke sini, saya sebetulnya sudah siapkan beberapa bahan khotbah, tinggal saya pastikan mana yang akan saya sampaikan pada malam hari ini. Tapi alih-alih saya akan menyampaikan apa yang sudah saya siapkan, jadi begini. Pada waktu kami dalam perjalanan tadi, kami itu setel YouTube khotbah Bunani tanggal 12 mengenai pasukan generasi terdahsyat. Kami dengarkan itu, lalu saya tugaskan Bu Indah, kamu catat ya, kamu catat khotbah ini. Awalnya nyatet saudaraku. Lama-lama tak delok korak bergerak, turu. Tidur saudaraku. Jadi kita kehilangan beberapa poin sebetulnya. Nanti malam besok pagi pada waktu pulang ke Jogja saya mau dengerin lagi, dia saya suruh nyatet lagi. Teman kalau dia di mobil itu senangnya tidur itu. Jadi tidur terus. Nah, saya ingin sampaikan begini Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Jadi lalu sepanjang perjalanan itu Tuhan itu lalu berbicara banyak dan memberikan pengertian kepada saya, dan saya berharap Bapak Ibu juga menangkap akan hal ini, akan apa yang sedang terjadi di tempat ini. Jadi sebetulnya alih-alih saya ini akan berkhotbah, saya ini sebetulnya sedang menggali sumur atau ngangsu begitu. Kalau saudara saya nggak tahu di sini ada istilah ngangsu atau tidak. Kalau ada juga ya, kalau dulu di desa saya di Bangsri dekat Jepara itu ngangsu itu begini. Kalau misalkan sumur di rumah saya itu kering, lalu biasanya kami itu ngangsu ke rumah tetangga yang sumurnya tidak kering, mengambil air dari rumah tetangga, itu namanya ngangsu. Jadi saya membayangkan bahwa lalu Roh Kudus berbicara, kamu tuh sebetulnya hari-hari ini sedang ngangsu ini. Ya, tanggal 12 Bu Nani itu sampaikan mengenai generasi terdahsyat. Lalu tanggal 19 kemarin Bu In khotbah di sini. Lalu sekarang tanggal 26 kalau tidak salah, tanggal 26 dan saya ada di sini. Nah, lalu sepanjang perjalanan itu Tuhan itu memberikan pengertian demi pengertian mengenai apa yang terjadi di tempat ini. Seperti yang saudara sudah mungkin bagi saudara karena sudah terbiasa, bukan lagi merupakan hal yang istimewa. Nah, fenomena pertama yang terjadi di tempat ini dengan di taman Tuhan itu adalah keluarnya berbagai macam minyak. Kemudian juga keluarnya madu, ya ternyata madu surga itu hitam warnanya, madu surga itu hitam. Kemudian juga keluar lagi darah anggur. Nah, itu merupakan bagi saya begini, saya itu gimana ya, saya itu setiap kali mendengarkan tanda-tanda heran, nah ini peninggalan masa lalu, saudara. Peninggalan masa lalu itu gini, antara mudah percaya dan tidak gampang percaya. Nah biasanya setiap kali saya mendengarkan seperti itu, lalu saya itu berdoa, Tuhan, kenapa sih? Wong di rumah saya itu ya ada taman, malah tamannya hidup, dari tumbuhan hidup itu. Kok yang keluar minyaknya, keluar madunya, itu kok di Sion? Lalu saya berdoa, Tuhan, maksudmu itu apa? Kenapa ada minyak, kenapa ada anggur atau darah, kenapa ada madu di situ? Nah, saya itu bergumul, saya berdoa. Nah, saya berharap dari apa yang saya sampaikan ini saudara menangkap dan mengerti. Yang pertama ada tanda-tanda heran yang Tuhan itu kerjakan di tempat ini. Lalu yang kedua, kalau saudara perhatikan, itu juga ada pesan-pesan spesifik yang acap kali Tuhan sampaikan lewat Bu Nani. Nah, gabungan antara firman, nubuatan, dan tanda-tanda heran ini
Saya berharap saudara betul-betul memperhatikan dan tidak menganggap enteng dan tidak menganggap remeh. Mungkin karena saudara sudah terbiasa, ya saya khawatirnya adalah karena saudara sudah terbiasa, lalu tidak ada lagi yang berbicara dan tidak ada lagi yang berbunyi, saudara pikir ya sudahlah. Ada banyak pesan yang Tuhan sampaikan lewat Bu Nani. Ada banyak tanda-tanda heran dan itu diteguhkan dengan tanda-tanda heran. Yaitu apa? Minyak yang keluar, madu yang keluar. Saya tadi sempat ditunjukin Heri tak deloi lho, Heri ujungnya ngondi, Heri yang paling atas keluar dari mana? Kadang-kadang kalau kita di sumber air itu kan tahu, oh itu sumbernya dari situ. Ya apa tuh? Airnya nyembur dari situ, di ujungnya di situ. Saya perhatikan gambar yang diberikan Heri, ini loh Pak. Nah ini paling atas di mana? Enggak tahu nih Pak, dari mana-mana. Itu ngerembes dari mana-mana. Lalu saya berdoa, Tuhan, apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang sebenarnya terjadi? Engkau berfirman, tadi saya sempat tanya kepada Bu Nani, ada istilah mendunia yang beberapa tahun yang lalu itu disampaikan di Bahtera, ibadah di Semarang. Seingat saya yang mengucapkannya itu Bu Nani, karena itu saya catat. Lalu saya tulis di tembok, mendunia. Saya tanya beliau sudah lupa, karena banyak firman yang disampaikan beliau. Nah, lalu juga kemarin pada waktu putaran terakhir, itu bikin saya tidak bisa tidur. Putaran terakhir itu saya katakan saya bawa kepada Tuhan. Jadi saya itu belajar begini. Setiap kali ada firman yang keluar, lalu saya bilang, Tuhan, buat aku lebih jelas. Apa yang harus aku kerjakan, apa yang harus aku lakukan. Dengan semua firman dan dengan semua tanda-tanda heran dan ajaib ini. Nah nanti saya akan cerita dari dua hal ini. Itu terjadi hal yang ajaib dan hal yang luar biasa. Lalu sepanjang perjalanan Tuhan, beri saya firman, beri saya pengertian firman itu. Karena saya percaya, meskipun acap kali Bu Nani itu sampaikan dengan bahasa sehari-hari. Tapi sebetulnya itu ada di dalam firman. Ketika, seingat saya ini ya, beliau sampaikan mengenai mendunia, itu saya sandingkan dengan ayat, ya. Pergi ke semua bangsa, kabarkan Injil dan jadikan semua bangsa itu muridku. Semua bangsa mendunia. Dalam bahasanya beliau itu mendunia. Tapi ketika saya berdoa itu seperti Injil yang disebarkan ke seluruh dunia, pergi jadikan semua bangsa itu muridku, itu mendunia. Jadi seringkali kalau Bu Nani itu sampaikan kata-kata, lalu saya berdoa, Tuhan itu lalu singkapkan ayatnya. Ini loh ayatnya. Dalam bahasa Sion, dalam bahasa Cirebon itu mendunia. Lalu beliau sampaikan putaran terakhir. Nah itu bikin saya tidak bisa tidur. Saya terus berdoa, Tuhan, ini maksudnya apa dengan putaran terakhir? Lalu Tuhan tunjukkan, kalau saudara baca di dalam Mika pasal yang keempat, ayat yang pertama itu dikatakan pada hari-hari yang terakhir. Pada hari terakhir itu gereja Tuhan akan mengalami kemuliaan yang ajaib. Nah semuanya itu saya bawa. Ketika Bu Nani sampaikan mengenai generasi terdahsyat. Kalau saudara baca dalam kitab Yoel, itu ada kata-kata para pahlawan. Itu adalah generasi pahlawan. Itu memang angkatan yang ajaib, angkatan yang luar biasa. Nah maksud saya begini, saudara mesti harus hati-hati. Hati-hati dalam arti begini, saudara harus tangkap baik-baik. Lalu jangan biarkan firman itu dipatok oleh burung, diambil oleh iblis. Satu kali Yesus memberikan perumpamaan mengenai penabur. Ada firman yang ditaburkan lalu jatuh di pinggir jalan. Lalu ada burung yang mengambil benih-benih itu. Itu artinya firman benih itu diambil oleh roh jahat.
Nah, saudara yang ada di sini maupun siapapun saudara yang sering mendengarkan apa yang Tuhan sampaikan lewat Bu Nani, saudara mesti harus hati-hati. Jangan sampai firman itu tercecer dan tidak bertumbuh dan tidak berbuah dalam kehidupan saya dan kehidupan saudara. Mari lihat sama-sama di dalam Injil Lukas pasal yang ke-13, ayat yang ke-18. Jadi sepanjang perjalanan sembari saya nyetir, saya Tuhan tunjukkan ayat-ayatnya, supaya kami ini bisa mengerti prinsip-prinsip daripada kerajaan-Mu. Injil Lukas pasal yang ke-13, ayat yang ke-18 mulai. Maka kata Yesus, seumpama apakah hal kerajaan Allah, dan dengan apakah aku akan mengumpamakannya? Ia seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya. Biji sesawi ini besarnya hanya sekitar 1 sampai 2 mili. Kecil sekali. Dikatakan bahwa itu yang terkecil di antara para biji yang lainnya. Ia seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon. Dulu saya pikir ini sayur sawi dulu, saudaraku. Ternyata bukan, ini pohon. Pohon yang tingginya itu bisa sampai 2-3 meter, 4 meter. Pohon. Ya, pohon. Ini bukan sayur sawi yang saudara itu bukan. Ya, dulu saya pikir begitu, tapi ini pohon. Dan ditaburkan orang di kebunnya, biji itu tumbuh dan menjadi pohon, dan burung-burung di udara bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia berkata lagi, dengan apakah aku akan mengumpamakan kerajaan Allah? Ia seumpama ragi yang diambil seorang perempuan, dan diadukkannya ke dalam tepung terigu 3 sukat, sampai kamir seluruhnya. Nah, ada satu prinsip dalam kerajaan surga, dikatakan bahwa meskipun biji itu kecil, tapi ketika itu ditaburkan lalu bertumbuh akan menjadi pohon yang besar, yang bahkan burung-burung bisa bersarang di atasnya atau di dahan-dahannya. Mungkin saudara firman yang mengatakan putaran terakhir. Loh, cuman 2 kata, putaran terakhir. Mendunia. Apalah artinya mendunia? Putaran terakhir. Apa? Untuk menghargai firman Tuhan kita buat kaosnya. Atau buat apapun. Itu benih memang kecil. Tapi kalau saudara memahami, lalu saudara mengerti, saudara menghargai, lalu benih itu saudara taburkan, saudara pelihara, lalu benih itu akan bertumbuh. Kecil memang. Tapi jangan main-main. Itu kalau sudah bertumbuh, itu betul-betul akan menjadi membesar sekali. Nanti saya akan ceritakan hasil dari mendunia dan putaran terakhir ini. Saya akan ceritakan. Itu hal yang ajaib, bahkan saya sampai saat ini saya katakan, Tuhan, ini terlalu ajaib sebetulnya. Kemudian Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-23. Ini ujung daripada perumpamaan mengenai penabur. Saudara perhatikan akan prinsip-prinsip ini. Saudara perhatikan akan prinsip-prinsip ini supaya saudara itu menghargai setiap benih kerajaan surga yang ditaburkan kepada saudara dan saya, entah itu lewat firman, entah itu lewat nubuatan, entah itu apalagi diteguhkan dengan tanda-tanda heran. Satu kali saya berdoa, Tuhan, kenapa sih di Sion itu lalu keluar minyaknya, dan sekarang keluar madunya dan sebagainya. Saudara masih ingat peristiwa tongkat Harun yang berbunga? Saudara masih ingat tongkat Harun yang berbunga? Ya, satu kali bangsa Israel ribut, itu yang zamannya pada waktu Korah, Datan dan Abiram itu ribut. Mereka menggugat akan kepemimpinan Musa dan kepemimpinan Harun.
Lalu akhirnya Tuhan katakan, kumpulkan semua tongkat daripada suku-suku itu, para pemimpin itu, termasuk tongkatnya Harun. Lalu taruh itu. Paginya lalu dilihat, tongkat Harun itu berbunga dan berbuah-buah badam. Loh, itu tongkat. Tongkat Harun itu, saya nggak tahu umurnya itu pasti sudah lama. Itu tongkat dipegang oleh Harun terus, itu tongkat bisa bertahun-tahun, itu tongkat sudah kering. Dan secara natural, itu sudah mati. Tidak mungkin bisa tumbuh. Tapi Tuhan itu membuat sebuah tanda ajaib dari benda yang mati itu. Ketika orang Israel, Korah, Datan dan Abiram itu mempersoalkan kepemimpinan Musa dan kepemimpinan Harun. Lalu Tuhan katakan, kumpulkan semua tongkat dari para pemimpin-pemimpin Israel. Taruh itu di depan tabut. Paginya hanya tongkat Harun itu yang berbunga, berbuah. Itu memberikan satu apa ya? Satu tanda yang daripada Tuhan. Saudara masih ingat kain dan sapu tangan yang dipakai oleh Paulus? Itu orang ambil, tempelkan kepada orang yang sakit, lalu sembuh. Alkitab mengatakan bahwa setiap kali dia meneguhkan pemberitaan firman itu dengan tanda-tanda heran. Nah, saya berharap saudara itu memahami, kalau sudah ada firman, lalu ditambah dengan tanda-tanda heran. Mari lihat Ibrani pasal yang kedua, ayat yang keempat. Ibrani pasal yang kedua, ayat yang keempat. Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat, dan oleh berbagai-bagai penyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Nah, saudaraku, kalau sudah ayat begini, ini ayat dalam tanda kutip bahaya sebetulnya. Saudara harus perhatikan sungguh-sungguh. Kalau Tuhan itu sudah menyampaikan firman-Nya, lalu diteguhkan dengan tanda-tanda heran dan mujizat, dengan pernyataan-pernyataan kuasa dan karunia-karunia roh, itu artinya bahwa Tuhan itu meneguhkan. Dan kalau saudara ingat Yesaya 42 ayat yang ke-9, Tuhan memberitahukan apa yang akan terjadi. Saya berharap saudara dalam beberapa bulan terakhir ini saudara betul-betul menangkap akan firman. Itulah yang saya terima sepanjang perjalanan. Saya minta istri saya catat baik-baik. Tadi sore saya lihat lagi catatannya, pesan Tuhannya apa. Karena begitu pesan itu lalu distempel oleh Tuhan dengan tanda-tanda heran dan ajaib, itu hanya tinggal menunggu waktu itu jadi. Amin. Saudara, hati-hati loh. Saudara yang di sini, jangan malah yang di sini tidak ngalami, yang ngangsu dari kota-kota yang lain yang ngalami. Loh, itu sayang loh saudaraku. Saudara yang ada di sini harusnya saudara sebagai orang pertama yang mengalami pengalaman bersama dengan Tuhan itu. Pengalaman dari firman itu. Nah, ketika Allah meneguhkan kesaksian mereka dengan tanda-tanda heran, kesaksian atau firman yang disampaikan itu dengan tanda-tanda heran, itu artinya hanya tinggal masalah waktu, itu akan terjadi. Karena Tuhan campur tangan secara ilahi, Tuhan campur tangan secara ajaib. Seperti pada waktu dia meneguhkan kepemimpinan akan Harun, kepemimpinan akan Musa, lalu tongkat Harun itu berbunga, hidup kembali. Bagaimana mungkin dari kayu-kayu yang sudah kering, lalu keluar minyak? Saya cermati gambarnya Heri. Iya. Apakah ada lubangnya, lalu belakangnya ada kantong minyaknya? Tidak ada, saudara. Tuhan sedang meneguhkan firman-Nya dengan tanda-tanda heran dan ajaib. Dengarkan lagi Khotbah tanggal 12.
dengarkan lagi, cermati baik-baik. Seandainya saudara nangkap satu firman kecil, lalu itu berbuah, itu bertumbuh kan jadi besar. Seperti yang ada di dalam Matius pasal yang ke-13 ayat 23. Ini benih. Matius 13 ayat yang ke-23. Benih yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Ini benih apa? Firman. Firman itu ya dan amin. Firman itu akan menjadi kenyataan. Firman itu akan menjadi pengalaman dalam kehidupan saya dan kehidupan saudara. Jadi sebetulnya setiap kali saudara mendengarkan firman, apalagi ditambah dengan tanda-tanda heran yang diteguhkan oleh Tuhan, saya katakan saudaraku, tolonglah dengarkan baik-baik. Siapa tahu firman itu, benih itu jatuh dalam hidup saudara, lalu bertumbuh, lalu berbuah. Pada waktu terakhir kan ada tarian di itu gabungan antara pelantikan lalu dimetrekan, ada tarian lalu ada deklarasi. Saya dengarkan baik-baik meskipun sembari nyetir di jalan tol, jadi sayup-sayup terdengar ada banyak janji, anak panah kemenangan, ada terobosan dan sebagainya, ada kesembuhan, lalu ada berkat ini juga untuk anak-anak dan cucumu. Saudara dengarkan itu? Ada anak-anak dan cucumu. Masa sih Pak? Dengarkan kembali. Saya aja dengar kok. Yang di mobil saya dengar itu ada berkat untuk anak cucu saya. Saya terus dengarkan memang, lalu karena di mobil sembari nyetir memang tidak semua saya bisa dengarkan dengan baik. Tapi saya katakan nanti pada waktu pulang saya akan setel lagi. Kalau perlu sepanjang perjalanan dari Cirebon, dari Sion ke Jogja, saya akan setel berulang-ulang. Karena saya mau menangkap lebih banyak benih. Satu benih. Alkitab mengatakan satu benih itu bisa berbuah 60, 30, 100. Loh, itu satu. Saudara bisa bayangkan kalau saudara cermati dari pesan Tuhan itu, saudara tangkap, Pak, saya bisa nangkap 10 poin yang tertanam, yang saya tangkap, diwahyukan, diremakan dalam hidup saya. Loh, saudara bisa menangkap 10 benih itu. Saudara bisa bayangkan betapa ajaibnya kehidupanmu. Karena kalau semua benih itu lalu berbuah, benih terobosan rohani berbuah. Waduh, puji Tuhan Pak, yang rohani berbuah 60. Lalu benih pelayanan, puji Tuhan Pak, berbuah 30. Wah, puji Tuhan Pak, ini masa krisis kok keuangan. Mau yang berbuah berapa? 100 ya? Yang mentok sekalian 100. Loh, saudara bisa bayangkan kalau saudara punya 10 benih dari firman Tuhan itu, lalu setiap benih itu berbuah. Hidup saudara akan diberkati luar biasa. Loh, itu Tuhan sudah ngomong kepada saudara tanggal 12 kemarin. Jadi saya ini kesini ngangsu, saudaraku. Saya tidak jadi khotbah, saya ngangsu ini. Saya nggali sumur ini. Kalau perlu balapan sama saudara, ayo kita gali sama-sama. Karena terlalu ajaib. Karena terlalu ajaib. Nanti setelah ini saya akan saksikan satu kesaksian. Markus pasal yang keempat, ayat yang ke-20. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu, lalu berbuah.
Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Diteguhkan kembali. Ketika Tuhan sudah meneguhkan pemberitaan firman itu, lalu diteguhkan dengan tanda-tanda heran, ajaib, tanda-tanda mujizat. Itu artinya Tuhan memeteraikan, Tuhan mendeklarasikan, Tuhan memberikan stempel, dan hanya masalah waktu itu akan digenapi. Saya akan cerita satu hal begini, saudara. Ada dua firman, yang pertama adalah mengenai mendunia itu. Lalu pada waktu Bu Nani itu sampaikan mengenai putaran terakhir, saya itu berdoa, Tuhan, lalu bagian kami itu apa? Bagian kami yang di Jogja itu apa? Yang urusan putaran terakhir ini. Apa yang harus kami lakukan? Mungkin masing-masing kelompok itu berbeda. Masing-masing kota bahtera itu berbeda. Tapi saya berdoa, Tuhan, ini putaran terakhir. Artinya harus berlari dengan cepat. Ini merupakan waktu-waktu terakhir, waktu-waktu detik-detik terakhir, menit-menit terakhir, kesempatan-kesempatan terakhir. Nah, lalu itu saya itu berdoa, Tuhan, apa yang harus kami lakukan sehubungan dengan putaran terakhir ini? Lalu ketika saya berdoa, saya membaca firman Tuhan, Tuhan itu singkapkan beberapa hal. Tuhan itu singkapkan beberapa hal. Mari lihat, tadi sudah saya sebutkan Mika pasal yang keempat, ayat yang pertama. Mika pasal yang keempat, ayat yang pertama. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Putaran terakhir, saudara. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak mengatasi gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi, ayat yang kedua, serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion, Sion ini juga bicara mengenai gereja, Sion ini juga bicara mengenai umat Tuhan. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Bukan kebetulan tempat ini disebut Sion. Akan keluar firman, akan keluar pengajaran. Saya perhatikan pada hari-hari yang terakhir. Gunung rumah Tuhan, anak-anak Tuhan, gereja Tuhan, itu akan menjulang tinggi mengatasi yang lain-lainnya. Lalu dikatakan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, dan mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan kita akan menempuhnya. Nah, ini putaran terakhir, hari-hari terakhir. Lalu satu kali saya itu khotbah mengenai akhir zaman. Seumur-umur saya tidak pernah khotbah mengenai akhir zaman. Ketika Tuhan dorong saya untuk khotbah mengenai akhir zaman, Tuhan, saya itu tidak terlalu menguasai akan akhir zaman, tahun-tahun dan sebagainya. Sejujurnya Tuhan, saya itu tidak terlalu ngeh. Lalu Tuhan tunjukkan, kamu tidak usah repot-repot. Kamu khotbahkan saja dari firmanku tentang akhir zaman, yaitu di dalam Matius pasal yang ke-24. Kemarin juga disampaikan oleh Bu Nani, yang beliau sampaikan itu kan ada warning, lalu ada generasi terdahsyat, lalu yang terakhir adalah janji Tuhan atau jaminan Tuhan.
Nah, ketika warning itu lalu juga bicara mengenai Matius 24 harus waspada dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Nah, satu kali ketika saya sampai kepada Matius ke-24, nah kalau Bapak Ibu perhatikan, Matius 24 itu adalah khotbah Yesus tentang akhir zaman. Matius 24 dan 25 itu adalah khotbah Yesus tentang akhir zaman. Jadi kalau saudara ingin memahami tentang akhir zaman, apa yang akan terjadi, sebetulnya saudara, Yesus itu sudah mengajar dengan gamblang mengenai akhir zaman. Matius 24 dan Matius 25. Nah, kalau saudara perhatikan Matius 24, mulai ayat yang ketiga dan seterusnya, itu adalah permulaan penderitaan. Di situ ada 10 tanda akhir zaman. Yang 9 itu adalah tanda-tanda yang jahat dan tanda-tanda yang buruk. Itu bicara mengenai peperangan, bicara mengenai sakit penyakit, bicara mengenai kelaparan, bicara mengenai bencana alam, mengenai gempa bumi, bicara mengenai dosa yang semakin meningkat. Ada 10 tanda, yang 9 itu adalah tanda-tanda yang buruk. Semua hal yang jahat, gempa bumi, bencana alam, peperangan, bangsa akan melawan bangsa, lalu ada kelaparan, lalu ada sakit yang menular dan sebagainya. 9 tanda itu merupakan tanda-tanda yang sangat buruk dan sangat kita tidak inginkan. Dan orang banyak mengatakan ini kita masuk ke dalam masa-masa yang sulit. Ini kita masuk dalam masa-masa yang tidak mengenakkan. Dengan adanya pandemi ini, dengan adanya krisis multidimensi ini, yang sejujurnya kapan berakhirnya kita juga tidak tahu. Dari 10 tanda akhir zaman itu, yang 9 itu buruk. Perang, bencana alam, kelaparan, kejahatan, dosa yang makin meningkat, penyakit yang menular dan sebagainya. Itu 9. Nah, ada satu tanda yang baik. Ada satu tanda yang baik, yaitu di dalam ayat yang ke-14. Matius 24 ayat yang ke-14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan ke seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi menjelang akhir zaman ini akan ada 2 hal yang beriringan. Satu sisi itu adalah tanda-tanda yang buruk dan tanda-tanda yang jahat. Di dalam Mika pasal yang keempat tadi, bahwa akan ada kebangkitan gereja, akan ada kebangkitan anak-anak Tuhan. Di dalam Matius 24 ayat 14 dikatakan akan terjadi kebangunan rohani yang besar, revival yang besar, akan ada pencurahan roh yang luar biasa. Di dalam Yoel dikatakan bahwa Tuhan akan mencurahkan rohnya ke atas semua manusia. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Ada 9 tanda jahat, ada 1 tanda baik, yaitu pekabaran Injil itu akan terjadi secara masif. Ketika saya menggumulkan mengenai putaran terakhir, Tuhan katakan, kerjakan bagian ini. Kerjakan Matius 24 ayat yang ke-14 ini. Lalu saya berdoa, Tuhan, caranya bagaimana? Tuhan tunjukkan, kamu punya radio, urus kembali itu. Akhirnya dulu radio itu di pojok, saudaraku, karena saya tidak terlalu tidak terlalu gatekno gitu. Saya pikir aduh radio, dan zaman dulu itu radio kita radio komunitas. Mau beli yang FM murni itu pada zaman itu mahal, miliatan. Saya katakan ya sudahlah. Lalu ketika berubah menjadi digital, akhirnya radio kami menjadi digital. Radio kami menjadi digital sehingga tidak pakai antena, pakai internet. Nah itu jangkauannya itu ke seluruh
dunia. Lalu Tuhan tunjukkan, kamu kerjakan itu lewat radio. Tuhan, ini khotbah lewat radio. Orang dengar bisa tidak fokus loh Tuhan. Orang yang di gedung saja, di dalam gereja, yang berhadapan muka, face to face dengan saya, tak khotbahi sampai kemeringet aja belum tentu dong. Ini lewat radio. Apa akan ada dampaknya? Radio kan tidak bisa, mungkin kalau lewat yang lainnya, lewat YouTube dan sebagainya masih ada wajahnya, masih bisa lihat kumis saya. Loh ini radio ini tidak tahu ini pembicaranya berkumis atau tidak tahu. Tuhan, lalu bagaimana? Apakah akan ada gunanya? Kalau lalu firman itu disampaikan lewat radio itu apa ada gunanya? Nah, saudaraku, saya ini selalu begitu, Tuhan beri aku pengertian, beri aku hikmat, dan kalau perlu beri aku ayatnya. Ternyata saudara, pelayanan online itu Yesus pernah melakukan. Dulu itu kan pelayanan online, saya kaget tuh. Yesus pernah melakukan pelayanan online. Satu waktu ada perwira Kapernaum yang datang kepada Yesus dan minta tolong, hambaku ini sakit, tolong. Lalu dikatakan, aku akan datang menyembuhkan dia. Perwira Kapernaum kata, enggak usah. Ucapkan aja sepatah kata. Niscaya hambaku ini akan sembuh. Yesus katakan, iman sebesar ini tidak pernah aku lihat dan tidak pernah aku dengar di Israel. Akhirnya hamba dari perwira Kapernaum itu sembuh. Tanpa melihat Yesus, tanpa ditumpangi tangan oleh Yesus, hanya Yesus katakan terjadilah sesuai dengan imanmu, sembuhlah. Hanya 1-2 kalimat, sembuh. Lalu Tuhan singkapkan lagi, kamu perhatikan, Paulus itu juga melakukan pelayanan online. Loh kok bisa? Saudara perhatikan, ada beberapa surat di dalam kisah di dalam kitab Paulus itu yang dia tulis lewat pada waktu dia di penjara. Kitab Efesus, kitab Kolose, kitab Filipi, lalu kepada Filemon itu dia tulis di dalam penjara. Kalau zaman sekarang akan di email. Atau kalau sudah ada WA akan di WA. Jadi ketika Tuhan beri pengertian itu, roh saya melonjak, saudaraku. Waduh, oke, berarti tidak masalah ini. Kalau bahkan Paulus saja itu mengirim surat, dia justru ketika dia ada di penjara, dia bisa tidak terbatas itu. Dia mengirim surat kepada jemaat-jemaat yang lainnya. Yesus bisa juga melakukan penyembuhan jarak jauh. Lalu sejak itu seperti diremakan, itu seperti diwahyukan. Dan Tuhan katakan, kamu putaran terakhir ini adalah bagaimana kamu ini bisa melakukan pekabaran Injil seluas-luasnya lewat semua media sosial yang ada. Langsung saya berbenah, saudaraku. Radio saya buatkan studio baru, kemudian hampir di semua pojok gereja itu saya jadikan studio. Karena Tuhan katakan, manfaatkan itu. Kamu harus melakukan pekabaran Injil lewat media sosial. Nah, yang saya ingin sampaikan begini, kan ada firman putaran terakhir. Firman putaran terakhir. Ada kata-kata mendunia. Loh cuma 3 kata loh saudaraku. Mendunia, putaran terakhir. Nah, ketika benih firman itu mengerti, kita katakan yang mengerti, lalu akan bertumbuh. Pelayanan itu bertumbuh dengan ajaib. Kami itu ada di dalam jaringan berbagai macam radio.
Sehingga beberapa acara di radio itu dirilai, disiarkan oleh hampir 3.000 radio yang lain di seluruh dunia. Saya kaget. Kalau saudara tahu bahwa saya punya acara Harmoni Keluarga itu kan setiap Kamis malam jam 8 malam. Itu terakhir, saudaraku. Terakhir. Nah, di depan meja itu ada kata-kata mendunia. Memang saya sengaja tulis mendunia. Saya katakan radio ini harus mendunia. Depan mejanya saya kasih bola dunia, kasih globe. Radio ini harus mendunia. Loh, itu benih firman, saudara. Itu benih surga. Kalau itu tertanam itu akan berbuah. Nah, saya kaget itu dengan yang kemarin, pada Kamis kemarin. Itu acara Harmoni Keluarga itu disiarkan berbarengan, dirilai pada waktu yang bersamaan. Itu hampir 3.000 radio. 3.000 radio. Jumlah pendengarnya itu lebih dari 200.000, 207.000 atau berapa. Saya kaget. Pak, itu yang bagian radio. Pak, ini kita minggu ini mengalami lonjakan 2 kali lipat Pak. Karena ada sekelompok jaringan radio yang mereka itu dari kelompok yang lain akhirnya bergabung. Mereka akhirnya bergabung. Saya katakan, loh kita sekali itu kita disebarkan ke 3.000 radio. Iya Pak, itu yang langsung, belum yang mereka melakukan siaran ulang setiap harinya. Yang bikin kaget saudaraku, setiap Senin pagi saya mendapatkan laporan dari radio itu, semua acara, lalu yang mendengarkan itu berapa banyak? Bukan pendengarnya ya, yang mendengarkan, yang didengar, yang jadi siaran itu didengar berapa banyak? Itu kemarin, minggu kemarin dalam satu minggu itu 965.000. Satu minggu. Kalau itu digabung dengan media sosial yang lainnya, dengan YouTube, dengan TikTok dan sebagainya, itu hampir 1,5 juta. Itu satu minggu. Saya bayangkan berarti kalau kita 1 bulan kita bisa 5-6 juta, bisa Pak. Saya katakan Tuhan. Tahun lalu, tahun 2020, itu kita mulai benahi. Itu saya mendapatkan laporan selama kurang lebih itu memang kita sedang awal-awal berbenah. Itu mulai pertengahan tahun 2020 sampai dengan akhir. Itu pendengar, penonton dari semua siaran rohani yang kita tayangkan itu lebih dari 9 juta. Itu selama kurang lebih 6 bulan terakhir. Tapi kemarin hanya dalam 1 minggu itu sudah lebih dari 1 juta. Saya katakan, dan yang lebih ajaib saudaraku, yang lebih ajaib itu kesaksian dari pendengar radio itu ajaib. Mereka mengalami kesembuhan, mereka mengalami terobosan keuangan. Mereka katakan sementara saya mendengarkan radio, saya dilawat, saya dijamah oleh Tuhan luar biasa. Allah meneguhkan setiap pemberitaan firman-Nya dengan tanda-tanda heran dan ajaib. Asal mulanya dari mana? Hanya dari 2 kata loh saudara. Mungkin 3 kata, mendunia, lalu putaran terakhir. Memang bagi saya butuh waktu beberapa minggu dan beberapa bulan mungkin untuk menggumuli Tuhan, lalu bagaimana, apa yang harus kami kerjakan, bagaimana implementasi dalam kehidupan kami untuk kami ini terlibat dalam dalam firman putaran terakhir itu. Tuhan katakan, kamu lakukan PI, pekabaran Injil lewat media sosial. Apa yang saya ingin sampaikan pada saudara? Firman itu sederhana loh saudara. Saya tidak yakin semua orang memegangnya, menganggapnya atau tidak. Tapi sejujurnya,
Saya pegang itu, bahkan di depan meja studio itu saya tulisi kata-kata mendunia. Lalu di depannya ada globe. Kenapa? Saya tahu ini benih firman Tuhan. Ini benih kerajaan surga. Awalnya rada apa ya? Rada gregel begitu. Awalnya jalannya tidak lancar. Tapi begitu sudah bertumbuh, ajaib. Ajaib. Kesaksian ini supaya menolong saudara. Jadi ada jaringan radio seluruh dunia, jaringan radio besar seluruh dunia, betul-betul seluruh dunia. Itu ada rankingnya, yang terbesar tentu radio mereka sendiri. Nah, kita yang di Jogja itu, dulu awalnya itu ranking berapa? Ranking 20 atau ranking 30. Minggu yang lalu saya mendapatkan laporan, Pak, sekarang nih jumlah pendengar kita itu sudah untuk ukuran dunia itu sudah ada di ranking ketiga. Kalau ini kelompok ini tembus, ada kemungkinan kita akan masuk ke ranking kedua. Saya katakan Tuhan, ajaib. Tidak cukup itu saudaraku. Ada seorang hamba Tuhan dari Afrika mendesak kita, aku mau berdoa untuk kamu, aku mau berdoa untuk kamu, aku mau berdoa untuk kamu. Saya katakan, oke lah. Akhirnya kita ambil waktu, kita video call dia, kita telepon, lalu dia, ini ada pesan Tuhan untuk kalian. Aneh saudaraku, salah satu pesannya pada bagian yang terakhir, kamu akan punya radio yang paling besar, radiomu akan terbesar di Asia Tenggara. Kaget saya. Saya kaget. Radiomu akan terbesar di Asia atau Asia Tenggara begitu. Saya kaget. Nah, sejak itu lalu benih firman itu terus bertumbuh. Benih firman itu terus bertumbuh. Saya pernah siaran sekali di Gracia ini. Saya katakan, ya ampun. Pada waktu itu kita itu hanya punya studio mungkin 2x3 itu di pojokan 2x3 meter. Ketika saya masuk ke Gracia gitu, waduh, ini ruang apa namanya keren, gede, lalu ruang siarannya itu bagus banget dan sebagainya. Dan ketika kami punya itu di pojokan, saya kadang-kadang saya masuk, saya tidak mentolo saudaraku, aduh. Ini siaran semua, letak semuanya dan sebagainya. Saya hampir tidak pernah siaran di radio saya. Lalu akhirnya kita buatkan studio yang baru. Dan sejak itu seperti firman Tuhan, kabarkan Injil ke seluruh muka bumi. Dan yang ajaib adalah kami mendengarkan feedback balik itu kesaksian-kesaksian dari penjuru dunia. Yang menarik lagi. Lalu Tuhan itu kan katakan begini, jadikan semua bangsa muridku dan ajarlah mereka untuk melakukan akan semua kehendakku. Nah, Jumat yang lalu kami itu mulai dengan kelas pengajaran untuk seluruh dunia. Ajaib itu saudaraku. Beberapa dari luar negeri itu ikut kelas pengajaran setiap Jumat malam jam 7 malam. Loh saudaraku, kami ini bukan siapa-siapa. Kami ini bukan siapa-siapa. Sejujurnya, kalau bisa dikatakan, ya kadang-kadang kalau kita di Bahtera ini kalau itu kan ada ya, zaman kecil itu kan ada kalau pemainan itu kan pupuk bawang begitu ya, pupuk bawang. Kadang-kadang saya itu antara merasa pupuk bawang dan bawang merah itu kadang-kadang bingung. Ini saya, ya saya sadar lah keberadaan saya itu saya sadar. Beberapa Tuhan mengatakan kamu itu seperti pekerja jam terakhir, nunut belakangan saja. Iya sih, saya itu nunut belakangan. Dibandingkan dengan yang lainnya jauh lebih awal. Ya tidak apa-apa. Kalau toh pekerjaan Tuhan besar, itu karena benih itu. Bukan karena kami mampu.
Bukan karena kami hebat, bukan karena kami punya fasilitas yang terbaik, tapi benih itu sendiri bertumbuh. Yang Tuhan ingin sampaikan kepada saya dan saudara pada malam hari ini adalah perhatikan. Perhatikan. Kalau pesan Tuhan, kalau firman Tuhan itu sudah ditambah dengan tanda-tanda heran, Tuhan katakan, aku meneguhkan setiap kesaksian dan setiap pemberitaan mereka dengan tanda-tanda heran dan ajaib. Itu artinya Tuhan betul-betul serius. Tuhan betul-betul serius. Dengan setiap firman yang Tuhan sampaikan dari tempat ini. Entah bagaimana. Yang lainnya membuat taman juga tidak keluar tidak keluar minyaknya. Entah bagaimana, saya juga tidak tahu. Itu perkenanan Tuhan, itu kemurahan Tuhan. Entah bagaimana yang lainnya coba buat taman juga tidak keluar apa-apa, malah lama-lama berdebu. Ya, kita tidak tahu, saya juga tidak tahu kenapa harus di tempat ini. Itu kedaulatan Tuhan. Itu kemurahan Tuhan, itu perkenanan Tuhan, bersyukurlah. Kalau Tuhan pilih saudara semuanya untuk menjadi bagian dari itu semuanya. Kita tidak tahu, kenapa hanya tongkat Harun yang berbunga, kenapa bukan semua tongkat berbunga. Kita tidak tahu, bukankah mereka semua juga orang Israel? Bukankah mereka semua juga umat pilihan? Kenapa di tempat kami Tuhan tidak suruh membuat taman? Saya juga tidak tahu. Saya suka taman, rumah saya penuh dengan tanaman, istri saya suka membeli tanaman, cuman tidak suka merawat, juga tidak mau ngongkosi tukang taman, yang dijadikan tukang taman suaminya. Saya juga tidak tahu. Tapi Tuhan itu punya kedaulatan. Kenapa hanya sapu tangan dan kain Paulus itu yang bisa menyembuhkan banyak orang? Kenapa hanya bayangan Petrus yang bisa menyembuhkan banyak orang? Kenapa tidak yang lainnya? Yang lainnya dengan cara yang lainnya. Ya tidak apa-apa toh. Saudara tidak perlu harus ini, enggak bisa, aku tidak mau minyak yang dari Cirebon, aku mau minyak yang dari rumahku sendiri. Ya tidak ada, adanya minyak goreng. Tidak bisa. Bagi saya begini, oke. Kalau firmannya dari sini, ya sudah, berarti ada bagian yang Tuhan itu memang itu kedaulatan Tuhan. Tidak usah iri. Kok yang keluar dari sini, ya sudah. Saya cuma ke sini, Bu Nani minta dong sedikit minyaknya, madunya. Beliau murah hati, engkau tak kei. Poinnya begini, poinnya adalah kalau firman itu, benih firman itu sudah dicampur dengan tanda-tanda heran. Itu Allah, Tuhan berurusan sendiri. Ditambah Yesaya 42 ayat yang ke-9. Di awal tahun itu saya khotbahkan, Bu. Akhirnya saya ambil, saya katakan, saudaraku ini penting nih. Ya, saya menyela sebentar. Pagi ini pada waktu saya di tengah-tengah khotbah mengenai akhir zaman, saya stop dulu, saya khotbah mengenai Yesaya 42 ayat yang ke-9. Saudara betul-betul harus siapkan hati, karena hari-hari ini itu masa-masa yang tidak mudah. Tetapi sebetulnya Tuhan itu, Roh Kudus itu sudah memberitahukannya lewat hamba-hambanya. Tugas saya dan saudara untuk menyediakan hidup saudara, hati saudara. Mari lihat pada bagian yang terakhir. Lukas pasal yang ke-9 ayat yang ke-15. Ini masih bagian dari benih tadi. Matius, Markus, Lukas. Perumpamaan mengenai benih itu ada di Matius, ada di Markus, ada di Lukas. Benih yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik.
menyimpannya dalam hati yang baik, dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Yang pertama, saudara memang harus pegang itu. Setelah ini saudara pulang, saudara akan mendengarkan lagi itu khotbah mengenai putaran terakhir. Maksud saya mengenai generasi terdahsyat itu. Putaran terakhir juga saya dengarkan itu. Itu pesan-pesan spesifik yang Tuhan berikan pada saya dan saudara. Pak, saya lali ya Pak, belas ora kelingan. Saudara tidak menyimpannya. Lalu berharap mengalami sesuatu, loh, tidak ada benihnya, mana ada tanamannya, tidak bisa. Tadi kan prinsip kerajaan surga begitu, harus ada benih, lalu tumbuh tanaman. Kalau saudara bahkan tidak mengingat satu hal pun, saudara tidak mengingat satu hal pun mengenai pesan Tuhan yang disampaikan di dalam judul khotbah generasi terdahsyat, saudara tidak mengingat satu hal pun. Artinya saudara tidak punya benih satupun. Lalu berharap, Pak, mana berkatnya? Loh, kamu tidak punya benihnya. Loh, benihnya di mana? Loh, aku sudah taburkan tapi kamu tidak menyimpannya. Kamu mengabaikannya. Saudaraku, saya harus katakan bahwa saya serius dengan ini. Saya tanya kepada istri saya, tolong itu jenis-jenis minyak itu apa semuanya ya? Ada pacar tanya. Ada terobosan, ada kesembuhan, ada keintiman, ada penyembahan dan sebagainya. Oke. Ya, kita tidak mau kehilangan satu benih pun. Karena kita sudah merasakan satu benih. Pekabaran Injil itu mendunia. Dan terjadi. Mendunia. Injil itu tersebar ke seluruh bangsa. Dan menjadi kesaksian itu terjadi. Itu dari satu benih. Saya katakan, Tuhan, kami memerlukan banyak benih itu, kesembuhan, keintiman, terobosan, semuanya. Saya katakan, saya tidak ingin kehilangan satu benih pun yang Tuhan sudah sampaikan. Bukan berarti khotbah yang lainnya itu tidak perlu diperhatikan, bukan berarti tidak begitu. Tapi sejujurnya ada momen-momen khusus. Ada momen-momen khusus seperti tanggal 12 kemarin itu. Saya dengarkan, oh ini spesial, ini khusus. Tuhan bicara mengenai hal yang spesifik. Saya berharap setelah pulang, aduh, saya kemarin ketinggalan banyak. Saya ngurusi konsumsi jadi tidak sempat mendengarkan khotbahnya. Aduh, saya ribut ngurusi toko baru rame, tidak sempat dengarkan khotbahnya. Aduh, saya baru perut saya mulus, tidak sempat dengarkan khotbahnya. Pulang dengarkan lagi di YouTube, ada itu. Dengarkan lagi, ambil catatan, ambil bolpen, catat. Catat. Ada begitu banyak benih yang ditaburkan. Dan saya bayangkan kalau saudara dapat banyak benih itu, entah bagaimana jadinya hidup saudara. Saya tidak pernah membayangkan dalam waktu 1 minggu itu radio itu bisa menembus 1 juta. Saya tidak pernah membayangkan. Dulu pada waktu acara kita itu pertama didengarkan 1.200 orang itu, bingahnya itu rak karuan, senengnya rak karuan saudaraku. Itu pertama kali, waduh yang dengarkan kita 1.200. Kita biasanya keliling Indonesia seminar keluarga yang dengarkan 50, 60. Ini sekali di studio kita bicara mengenai keluarga, kita didengarkan itu 1.200 orang, itu bingahnya rak karuan, senengnya rak karuan. Siapa mengira benih itu terus bertumbuh. 200.000 orang lebih itu mendengarkan. Dan responnya ajaib.
Awal-awal 1 minggu itu radio kita itu didengarkan, laporannya itu masuk ya 30.000 Pak, 60.000, 70.000, naik 120.000. Saya katakan mendunia. Injil ini harus tersebar ke seluruh muka bumi dan menjadi kesaksian. Benih itu bertumbuh. 1 minggu hampir 1 juta. 965.000. Saya katakan, ayo kita berdoa. Minggu ini tembus 1 juta lebih. Mereka katakan, siap Pak. Kita akan atur jauh lebih baik. Menyimpannya dalam hati yang baik, mengeluarkan buah 30, 60, 100 dalam ketekunan. Simpan itu benih firman itu. Deklarasikan setiap kali. Simpan, deklarasikan. Begitu Tuhan buka jalan, kerjakan. Simpan, deklarasikan. Tuhan buka jalan, kerjakan. Simpan, deklarasikan. Tuhan buka jalan, kerjakan. Terus. Niscaya itu akan 30, 60, 100 kali lipat. Semuanya itu untuk saudara dan saya. Tuhan sudah sediakan, apalagi yang harus kita lakukan. Saudaraku, ini betul-betul saat yang ajaib. Janganlah konsentrasi dan energi saudara hanya tersedot setiap hari ngurusi pandemi, ngurusi COVID, ngurusi resesi dan sebagainya. Oke, kita perlu tahu, kita perlu paham itu, tapi jangan abaikan setiap benih firman Tuhan yang sudah disampaikan. Simpan itu dalam hati, deklarasikan, renungkan siang dan malam, simpan dalam hati, deklarasikan, renungkan siang dan malam. Ketika Tuhan buka kesempatan, kerjakan terus, niscaya yang disampaikan itu akan menjadi kenyataan. Amin. Mari kita berdoa, saudaraku. Ya rana masik diri kanan nama. Ampuni kami Tuhan, seringkali kami tidak memperhatikan dengan apa yang Kau sampaikan kepada kami. Ampuni begitu banyak benih surga, benih firman itu yang tercecer. Kami mengabaikannya, kami tidak memperhatikannya. Kami tidak menyimpannya baik-baik. Kami bahkan mendengarkan setiap waktu, setiap minggu, setiap Selasa, atau setiap hari apapun. Karena sebuah kebiasaan. Sedangkan Engkau meneguhkan pemberitaan firman itu dengan tanda-tanda heran. Buat malam hari ini kami menangkap. Buat malam hari ini kami mengerti akan setiap benih firman yang Kau taburkan dalam kehidupan setiap kami anak-anak-Mu. Karena firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu tidak bisa gagal. Firman-Mu pasti melakukan apa yang Kau perintahkan. Firman-Mu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Apa yang Kau sampaikan lewat hamba-hamba-Mu, dan Kau meneguhkannya dengan tanda-tanda heran, tanda-tanda ajaib. Dengan pernyataan-pernyataan kuasa-Mu, dengan pernyataan roh-Mu Tuhan, buat kami mengerti. Seperti firman-Mu mengatakan bahwa Engkau sudah memberitahukan kepada kami apa yang akan terjadi. Lewat firman itu sebetulnya Engkau sudah memberitahukan kepada kami apa yang akan terjadi. Lewat firman nubuatan itu sebetulnya Kau sudah memberitahukan kepada kami apa yang akan terjadi dengan kehidupan kami semuanya. Hamba berdoa Roh Kudus buat setiap anak-anak-Mu mengerti, memahami bagaimana Engkau bekerja di tengah-tengah kami.
Engkau terus menaburkan firman dan meneguhkan dengan tanda-tanda heran dan ajaib. Engkau terus menaburkan firman benih surga itu dengan tanda-tanda heran dan ajaib. Tuhan Roh Kudus meteraikan setiap firman itu dalam kehidupan kami. Dan niscaya firman itu akan berbuah 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.